wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan ujian UKIN PPG 2020 Angkatan 1. Ini adalah formulir pendaftarannya, dan ini adalah kartu mahasiswanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Baik. Baik. Alhamdulillah, Ibu doakan Ananda dalam keadaan baik dan keluarga ya. Jangan lupa nanti Ananda isi list absennya di list yang telah Ibu sediakan. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan Fajri pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Fajri yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ya nak, di suasana COVID ini Ananda juga harus menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker dan cuci tangan. Apabila Ananda tidak ada kepentingan keluar rumah, sebaiknya tidak keluar rumah ya. Lebih baik berada di rumah dan tetap belajar. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan bismillah. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan kata-kata inspiratif yang ada di layar Ananda. Silahkan Nabil bacakan kata-kata inspiratifnya. Nabil? Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar. Ya. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Baik, ini kata mutiara yang pas kalian gunakan sekarang ya nak, saat belajar di rumah, saat sudah mulai bosan, lelah untuk belajar, maka ini adalah kata-kata motivasi yang baik untuk Ananda sekarang. Jadi ingat aja, kalau sudah lelah kalian belajar, maka ingat masa depan kita, berarti kita harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ini kata mutiara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya. Ini sekilas pelajari teks eksplanasi bersama Ibu Rezi. Nah, kita lihat ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Lalu indikatornya apa? Yaitu yang 4.9.1, menentukan ide pokok tiap paragraf pada teks eksplanasi berupa proses suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. Lalu yang kedua, 4.9.2, meringkas isi teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Nah, pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari apa saja, nak? Apa? Yang pertama apa? Pengertian teks eksplanasi, lalu ciri teks eksplanasi, lalu apa lagi? Struktur teks eksplanasi. Nah, jadi sekarang pembelajaran kita indikatornya yang berbeda, karena kita akan mempelajari tentang ide pokok tiap paragraf dan meringkasnya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggunakan model discovery learning, mampu menentukan ide pokok dan meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca, serta menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Ya, manfaat pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kita melakukan nanti proses pembelajaran hari ini, berarti manfaat pembelajaran kita apa? Kita bisa meringkas isi teks eksplanasi. Baik, Irma.
mengetahui mengenai teks eksplanasi? Ini kan pelajaran minggu lalu. Apa yang kamu ketahui mengenai teks eksplanasi? Nah, ini dia. Apakah kamu pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkunganmu atau melihat berbagai fenomena alam lainnya? Nah, ini kan pelajaran kita yang lalu. Apabila kalian pernah melihatnya dan membacanya, berarti teks yang kalian baca merupakan teks eksplanasi. Ya, jangan dilupakan pembelajarannya minggu lalu ya, Nak. Kita lihat. Coba ini. Kita lihat ya video yang akan Ibu tayangkan. Tolong perhatikan dan diamati ya. Air laut terkena terik matahari dan menguap ke langit. Fase 2. Berkumpul semakin besar hingga menjadi awan. Fase 3. Awan tersebut tertiup angin hingga berpindah ke tempat yang lain. Di tempat baru yang lebih dingin, awan tersebut kembali menjadi butiran air. Proses ini disebut kondensasi. Fase 5. Kemudian butiran air tersebut jatuh menjadi hujan. Lihat mengenai video proses turunnya hujan. Nah, proses turun hujan ini apabila kalian jadikan sebuah teks, apakah ini teks eksplanasi? Bagaimana, Afifah? Ya? Afifah? Ya, Bu. Gimana? Ya, Bu. Ya, betul. Jadi kalau Ya, Bu. video yang kita Ya, Bu, termasuk teks eksplanasi. Ya, betul sekali. Apabila dijadikan sebuah teks, maka dia merupakan teks eksplanasi. Nah, kita lihat ini ya, teks eksplanasinya. Nih, proses terjadinya hujan. Silahkan Irma baca paragraf pertama. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Pada mulanya, air hujan berasal dari air laut, air sungai, air danau, dan air waduk. Selain air yang berbentuk fisik, air yang menguap ke udara juga bisa berasal dari tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda lain yang mengandung air. Dah, untuk paragraf kedua silahkan Norahima bacakan paragraf kedua. Paragraf 2. Air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya bantuan panas matahari. Air yang menguap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit yang tinggi bersama uap-uap air yang lain. Lalu bergerak pula awan-awan saling bertemu dan bergetar menuju atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Ya, terima kasih kepada Norahima. Kita lanjut paragraf berikutnya. Silahkan Siti Fatimah dibacakan. Hidupkan moodnya, Nak. Itu kan speakernya bisa tersilang. Silahkan.
tidak. Hujan yang Nur, paragraf baru, Bu. yang ini ketika awan-awan. Silahkan Siti. Siti. Mana Siti, Nak? Paragraf Ya, ketika awan-awan. Ketika awan kecil ketika awan-awan kecil saling bertemu dan bergabung membentuk awan yang lebih besar, gerakan udara vertikal yang ke atas terjadi di dalamnya meningkat. Gerakan udara itu menyebabkan awan saling tumpang tindih. Membesarnya awan secara vertikal ini menyebabkan gumpalan besar awan tersebut mencapai wilayah-wilayah atmosfer yang bersuhu lebih dingin, mana butiran-butiran es dan air mulai membentuk tumbuh semakin besar. Ya, terima kasih kepada Siti. Lanjut paragraf berikutnya, Diva. Ketika butiran air es ini Ya. Ketika butiran air es ini telah menjadi berat sehingga tak lagi mampu ditopang oleh hembusan air vertikal, mereka mulai lepas dari sementara itu air hujan yang lebih besar berbentuk seperti terjun payung. Hujan besar jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi sehingga terasa sakit saat mengenai anggota badan kita. Baik, terima kasih kepada Diva yang telah membacakan paragraf terakhir. Nah, ini berarti dia apakah termasuk teks eksplanasi? Ya, betul. Karena dia sudah menceritakan fenomena alam. Dan di dalamnya ada apa? Ada mengapa dan bagaimana proses itu terjadi. Coba kita lihat pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas meringkas teks. Siapa tahu apa itu meringkas? Irma, apa itu meringkas? Yang penting Gimana? menulis yang penting saja. Ya, bagus. Menulis yang penting saja, boleh. Menulis yang penting saja. Iya, betul. Ada lagi yang mau melengkapi? Nabil? Apa itu meringkas, Nak? adalah meringkas satu cerita dan pendek saja atau yang penting saja. Memendekkan sebuah cerita, ya bagus. Nah, coba kita lihat ya. Meringkas itu apa sebenarnya? Kita lihat di sini. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang asli pengarang. Ini dia. Jadi ringkasan ini kita memendekkan atau menyingkat sebuah karangan, tetapi jangan sampai merubah isi dan sudut pandang asli pengarangnya. Jadi ini materi kita pada hari ini ya, Nak. Kita lihat bagaimana cara meringkas. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan. Nah, ini dia. Kita lihat. Ini dia. Nah, langkah-langkah meringkas. Yang pertama apa? Silahkan Afifah, langkah pertama apa, Nak? Meringkas? Afifah. Bacalah teks eksplanasi dengan teliti. Ya, betul sekali. Silakan Irma yang kedua. Temukanlah ide pokok pada tiap paragraf teks. Ide pokok pada tiap paragraf teks eksplanasi yang dibaca. Ya, betul. Temukan ide pokok pada tiap paragraf teks eksplanasi. Betul. Yang ketiga, silakan Fajri. Bill? Susunlah gagasan umum yang telah ditemukan menjadi sebuah
paragraf yang padu menggunakan bahasa sendiri. Betul sekali. Terima kasih pada Nabil. Yang keempat, silakan Fajri. Yang keempat, Bu. Jika memungkinlah, ringkaslah paragraf yang telah kamu susun dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi isi pokok paragraf. Ya, betul sekali. Nah, berarti tentu saja kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Kalau tidak kita baca teksnya, kita nggak bisa meringkas, kan? Lalu yang kedua apa? Temukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, ini dia, ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, susunlah gagasan utama atau yang disebut juga dengan ide pokok yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf yang padu dengan menggunakan bahasa sendiri. Lalu yang keempat, jika memungkinkan, peringkaslah paragraf yang telah kamu susun dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi isi pokok paragraf. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, apa itu ide pokok? Nah, kalau Ananda tidak tahu, kita lihat. Nah, ide pokok itu, kata lainnya bisa juga gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, atau pokok pikiran. Ini sama aja, nak. Jadi, ini kata lainnya ya. Jadi, nanti kalau seandainya dalam pembelajaran ini disebut, jadi ini sama aja. Berarti ini adalah ide pokok. Ide pokok itu apa? Kita lihat di sini. Ide pokok bisa kamu temukan dalam kalimat utama sebuah paragraf dan dalam sebuah paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok saja. Selain gagasan pokok, kamu juga akan menemukan gagasan penjelas yang terletak dalam kalimat-kalimat penjelas. Umumnya kalimat penjelas lebih dari satu. Nah, ini dia. Berarti dalam sebuah paragraf yang baik itu hanya terdapat satu kalimat utama. Nah, di kalimat utama inilah terdapatnya ide pokok. Berarti ide pokok ini adalah inti dari kalimat utama. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apa itu kalimat utama? Nah, dan di mana letaknya? Nah, ini akan kita pelajari. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dalam menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Nah, ini dia, kalimat utama itu, kalau katanya kalimat berarti itu dimulai dari huruf dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca, berarti dia utuh ya. Itu yang kalimat utama. Berarti kalimat utama ini berisi ide pokok. Nah, ini dia. Berarti ide pokok berada dalam kalimat utama. Nah, ide pokok ini menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Berarti kalimat utama berisikan informasi umum dan kalimat penjelas merupakan apa? Bersifat khusus. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ide pokok. Jadi kalau kita ingin mencari ide pokok, yang pertama kita cari apa? Ini dia. Kalimat utama. Jadi kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalau tidak kita tentukan kalimat utamanya, maka kita tidak bisa mencari ide pokoknya. Jadi yang pertama, tentukan ide pokok terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Ada rumus yang gampang kalian pahami ya, yaitu mencarinya dengan cara A, B, C. Apa itu A, B, C? Kita lihat yang pertama. A berarti kalimat utama berada di awal kalimat. B berarti kalimat utama berada di belakang, berarti di akhir paragraf ya. Yang C apa? Campuran, berarti kalimat utamanya berada di awal dan berada di bagian belakang. Kita lihat. Berarti kalimat utama letaknya ada di mana saja? Irma? Ada 3 tempat. Coba, di mana saja letaknya? Irma? Awal, belakang,
belakang campuran. Ya, betul. Ada di awal, di belakang. Belakang campuran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mencari kalimat utama yang berada di awal. Ini kuncinya. Nah, kita lihat kuncinya ini. Kalimat kedua repetisi. Repetisi ini pengulangan ya. Berarti pada kalimat keduanya ada kata-kata pengulangan untuk kata yang ada di kalimat pertama. Yang kedua ada kata rujukan. Berarti dia merujuk. Apa aja kata merujuk itu? Misalnya itu, ini, dia. Ada kata ganti orang ini tadi ya. Kata ganti orang ada dia, nya, misalnya ini dia. Nah, untuk mencari kalimat utama berada di belakang, kita lihat kata kuncinya. Ini, dia berupa simpulan. Nah, berarti kalau simpulan, kata-kata kuncinya apa ini dia? Ada kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, bahkan. Nah, kalau pada kalimat terakhir menggunakan ini, berarti dia adalah kalimat utama berada di akhir paragraf. Nah, campuran apa? Campuran berarti ada di awal, ada di belakang. Nah, cara melihatnya juga seperti itu. Kalau kalimat kedua merupakan repetisi, berarti dia nanti ada di awal. Nah, di akhirnya ada lagi kata-kata simpulan. Ada kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, berarti paragraf ini kalimat utamanya adalah campuran. Sampai di sini paham, Nak? Aktif kan? Sampai di sini paham? Paham? Paham. Kalau paham, Ibu lanjutkan. Nah, kita lihat kembali paragraf pertama. Silahkan Ririn, tentukan kalimat utamanya, Nak. Ririn? Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Ya, betul sekali. Ide pokoknya, Nak? Ide pokoknya, Nak? Ririn? Hujan peristiwa turunnya air langit ke bumi. Hujan turunnya air Dari langit ke bumi. ya, betul. Berarti ide pokok inti dari kalimat utama. Betul sekali. Di sini kenapa kita lihat dia merupakan di atas ini ada kata-kata ini yang keduanya. Pada mulanya air hujan. Ini air hujan. Yang kalimat pertama hujan. Berarti ini adalah repetisinya, pengulangan. Nah, ini kuncinya. Lihat kalimat kedua. Karena ada kata-kata repetisi pada kalimat keduanya. Lanjut kita paragraf berikutnya ke paragraf kedua. Silahkan Diva dibacakan, ditentukan kalimat utamanya. Diva. Air tersebut umumnya mengalami proses Apa, Nak? Air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya bantuan panas matahari. Ya, betul sekali. Nah, lalu ide pokoknya apa, Nak? Air mengalami evaporasi akibat bantuan panas matahari. Ya, betul sekali. Pintar anak Ibu ya. Berarti paragraf kedua kita sudah menemukan ide pokoknya. Yang di rumah tolong dicatat ide-ide pokoknya ya, Nak. Nanti ada tugas berikutnya kita. Nah, paragraf berikutnya. Silahkan Siti. Tentukan ide pokoknya, kalimat utamanya. Awan kecil saling bertemu dan bergabung membentuk awan yang lebih besar. Gerakan udara vertikal ke atas terjadi di dalamnya meningkat. Ya, betul. Itu adalah kalimat utamanya. Ide pokoknya, Nak? Awan kecil bergabung membentuk awan besar dan terjadinya gerakan vertikal ke atas. Ya, betul sekali. Pintar-pintar anak Ibu di rumah ya. Kita lanjut paragraf keempat. Silahkan Irma. Kalimat utamanya, Nak. Ketika butiran air es
telah menjadi berat sehingga tak lagi mampu ditopang oleh hembusan angin vertikal. Mereka mulai lepas dari awan dan jatuh ke bumi sebagai air hujan, hujan es, dan sebagainya. Betul. Ide pokoknya? Ide pokoknya, Nak? Butiran air ditopang oleh hembusan angin vertikal hingga jatuh ke bumi sebagai hujan air, hujan es, dan sebagainya. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Irma. Bacakan ide pokok dari teks tadi. Apa saja? 1. Hujan peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Ya, betul. Kedua? Air mengalami evaporasi akibat bantuan panas matahari. Ya, yang ketiga? Ketiga, awan kecil bergabung membentuk awan besar dan terjadinya gerakan vertikal ke atas. Betul. 4? Ketika butiran air menjadi berat, tidak lagi mampu ditopang, akan lepas dari awan dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Ya, betul sekali. Terima kasih, Nabil. Nah, kita kan sekarang materinya meringkas ya. Langkah pertama tadi kita sudah membaca teks. Langkah kedua kita sudah menentukan ide pokok paragraf. Nah, langkah yang ketiga apa tadi, Nak? Kita menggabungkan ide pokoknya. Sekarang siapa yang bisa membuat paragraf dari teks tersebut? Silakan Irma. Digabungkan, berarti kita menggabungkan ide pokoknya lagi. Silakan Irma. Terus? Air mengalami evaporasi akibat bantuan panas matahari. Lalu? Awan kecil bergabung membentuk awan besar dan terjadinya gerakan vertikal ke atas. Ketika butiran air es menjadi berat, tidak lagi mampu ditopang, akan lepas dari awan dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Baik, terima kasih. Bagus sekali Irma. Jadi Irma sekarang sudah menjadikan dia sebuah paragraf, tapi menggabungkan semua ide pokok tersebut. Nah, agar paragraf kita itu bagus atau agar nanti ringkasan kita itu bagus, kita boleh menambahkan kata-kata sedikit untuk menggabungkan antara ide pokok satu dengan ide pokok yang lain. Nah, coba Ananda perhatikan ini yang Ibu air dari langit ke bumi. Ini kan ide pokok yang pertama. Ide pokok yang berikutnya kan ini dia air mengalami evaporasi akibat bantuan panas matahari. Nah, agar paragraf ini jadi padu, boleh kita tambahkan air yang berada di bumi evaporasi akibat bantuan panas matahari. Jadi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua ini ada kohesi dan koherensinya, ada hubungannya. Berarti ini yang Ibu garis bawah miring ini adalah kata-kata yang Ibu tambah agar nanti paragrafnya menjadi lebih bagus. Tadi yang disebutkan Irma sudah bagus ya, ini yang lebih baiknya seperti ini. Nah ini dia, nanti kita tambahkan lagi nih. Air tersebut menjadi awan dan bergabung membentuk awan besar dan terjadinya gerakan vertikal ke atas. Awan besar berisi butiran air es menjadi berat, tidak lagi mampu ditopang, akan lepas dari awan dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah ini dia ringkasan yang telah kita buat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Tidak. Tidak, Alhamdulillah. Berarti Anda sudah mengerti ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan kita simpulkan pembelajaran hari ini. Irma, silahkan. Apa simpulan kita? Pengertian ringkasan. Ya, betul. Lalu kedua? Dua, langkah-langkah meringkas.
A. Membaca teks. B. Mencari ide pokok. C. Menyusun ide pokok. D. Memadukan menjadi paragraf. Ya, betul sekali. Terima kasih Irma. Lanjut kita refleksi ya. Adinda, bagaimana perasaan Anda setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini? Adinda? Sangat memahami teks eksplanasi dengan benar. Nah, terima kasih, sangat memahami. Silakan Siti, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Gimana Siti? Mudah dipahami, Bu. Ya, alhamdulillah mudah dipahami. Baik, kalau seperti itu, ini ada tugas untuk Ananda di rumah. Silakan Ananda buka nanti Google Classroom-nya ya. Nah, nanti jawablah pertanyaan pada LKPD yang terdapat pada Google Classroom-nya. Nanti jawaban Ananda Ibu tunggu jam 18 WIB ya. Jangan sampai terlambat. Baik, berarti untuk pembelajaran minggu besok kita akan mempelajari nih KD 3.9 yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Baik, kalau seperti itu berarti pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari malah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat dan ilmu dapat kalian pergunakan dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah